Guys, oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu saham yang pernah kalian nanyakin gue juga ya, Bang, kalau Piala Dunia tahun depan gimana, Bang? Nah, itu adalah saham SCMA ya, oke, SCTV Indosiar yang iya, itu udah zaman kapan ya? Zaman pas gue bocil, cuy. Oke, jadi ya mengenang dulu masa lalu lah kita ya, asik, seperti kita mengenang mantan kita. Aduh, kok mantan lagi, aduh, nanti sakit hati, cuy. Ya udah ya, kita langsung saja masuk ya, kita bakal ngebahas saham SCMA, oke, Surya Citra Media. Cuman sebelum itu jangan lupa ya, seperti biasa guys ya, selalu disclaimer on, buka ajakan menjual atau membeli satu saham, untung rugi kalian tahu sendiri, oke? Kalau kalian untung boleh lah, terakhir gue makan lah ya, oke? Aduh, udah dibilang ini buka ajakan menjual atau membeli satu saham ya, again, untung rugi kalian tahu sendiri, intinya gitu aja ya, oke? Ya again, kalau rugi ya udah kan, udah disclaimer ya, do your own research lagi ya, oke? Jangan, ini gue cuma bantuin kalian analisa ya. Jadi gue mau ngomong juga nih, ada orang-orang ngomong, kenapa lo nggak lihat porto lu aja, boy? Nggak semua saham yang gue bahas itu gue ada sahamnya ya. Gila sih sebenarnya sih. Makanya gue bilang sih, kalau gue ngasih insight, orang itu kadang ada SDM-nya agak rendah sih, IQ agak rendah. Jadi mereka itu nggak bisa mencerna gitu loh, nggak bisa nerima gitu. Makanya gue bilang ya, again, ini insight dari gue, ini analisa gue. Jadi gue cuma bantuin kasih jalan doang. Ya, kalian yang mungkin kebingungan, mungkin kalian nggak tahu prospek gimana, mungkin kalian nggak ngerti ini bisnisnya gimana, ya mungkin kalian masih pemula atau gimana, itu lebih rawan dijebakin orang masalahnya. Jadi gue bakal nolongin kalian, coba kita kulik bisnisnya seperti apa ya. Oke, kita masuk dulu ke company profile ya. SCMA ini didirikan tahun 1999, bagian dari MTEK Group berpusat di Jakarta. Nah, MTEK sendiri adalah elang mahkota teknologi, salah satu perusahaan gede juga ya, dan boleh dibilang mereka ini head to headnya sama grup Thanos. Jadi boleh dibilang pasar media terbesar di Indonesia itu boleh dibilang memang dua doang sih ya, grup Thanos sama grup MTEK sih, melalui SCTV sama Indosiarnya gitu loh. Ada satu lagi sih, Metro TV. Ada satu lagi, Metro TV. Jadi itu udah lama banget lah mereka, jujur aja ya, itu udah berapa puluh tahun sih udah eksis, udah berapa puluh tahun lah kita ngomong, bahkan di zaman gue bocil cuy gitu loh ya. Nah, operasi utamanya di mana? FATV, SCTV, Indosiar, Mentari, Ajawa TV, OOT Video, Satelit, Next Parabola, Konten, Cinemark, kapan lagi Digital Enabler ya. Jadi boleh dibilang mereka itu benar-benar fokusnya ke bagian sinetron, bukan sinetron ya, sinetron, bukan sinetron guys, oke? Jadi kok sinetron mah ya ganteng-ganteng serigala gitu ya. Jadi intinya fokusnya ke media lah, gampangnya kita ngomong. Nah, sekarang kita bakal lihat ada katalis tahun depan untuk Piala Dunia. Apakah dia bisa mendapatkan durian runtuh dari sana? Besar kemungkinan yang namanya media tetap bakal dapet sih, karena sepak bola itu salah satu olahraga yang duitnya paling banyak di dunia ini. BPL ya, BPL Premier League lah. By the way, siapa yang dukung MU? Gue dukung MU guys. Kalian dukung MU gak? Kalau yang dukung MU, tulis di kolom komentar ya. Kalau yang dukung MU, jangan aneh-aneh kalian. Nanti ada yang fansnya Ipul lah, fansnya Meriam Karam lah, ada fansnya ayam sayur lah, entar apa lah, entar bahaya juga. Lanjut dulu ya. Oke. GCG gimana? Nah, secara GCG ya, Dewan dan Komite memiliki audit kompensasi nominasi, struktur komite terdokumentasi jelas. Pemilik pengendali MTEK strong alignment strategi, tapi waspada potensi transaksi afiliasi dan transfer pricing. Nah, ini bisa terjadi sih terkadang untuk di perusahaan-perusahaan yang punya kepentingan ya. Ini cuma aku kasih awareness saja. Kemungkinan besar teman-teman nanti kalau ada analisa perusahaan lain ya mungkin bakal jumpa atau nemu gitu loh. Tapi kalau untuk MTEK sendiri, mereka kan nggak seperti itu. Cuma ya again lah, nama bisnis kita nggak bisa tahu sih guys, sebenarnya gitu sih. Ya nama bisnis pasti ada kepentingan. Good, lanjut ya. Lanjut, psikologi dan kepentingannya, dominasi bisnis media dan OTT, potensi konflik antara private dan konten publik, tidak terlalu banyak intervensi politik langsung, lebih ke sensitivitas iklan saat musim politik. Nah, sebenarnya sih dia bukan GCG politik, dia itu lebih ke GCG bisnis sih, untuk si grup MTEK ya. Lebih ke bisnis mereka ya. Kepentingan juga gue nggak nampak ada kepentingan sih. Mereka tuh memang fokusnya bisnis ya, bisnis aja. Jadi rata-rata mereka tuh kok sama rally itu rata-rata sentimen bisnis aja sih ya. Jadi bukan kepentingan mereka tiba-tiba digoreng aneh-aneh kayak saham apa ya, film ya itu ya, yang tiba-tiba digoreng tanpa sebab gitu. Atau mungkin saham-saham kayak
yang lain-lain lah, lu kali you name it lah, yang terbang gak karuan tanpa alasan tertentu gitu loh ya. Jadi boleh dibilang kalau dia itu memang fokusnya ke bisnis ya bisnis aja. Ini dia GCG bisnis level 3 sih kalau gue kasih sih guys ya. Oke. Lanjut dulu. Nah, kalau untuk dia bilang untuk masalah politik, memang kita ngomong itu tergantung dia punya siklus ya. Kalau kita lagi pemilu ya bakal laba bisa naik, gitu aja sih. Nah, kan media cuy. Ya, lanjut. Bisnis dan operasional, segmennya FTV, Free to Air TV, SCTV, Indosiar, Mentari, Ajwa TV, pilihan utama penonton nasional, sumber utama iklan. Jadi boleh dibilang itu TV-TV yang udah selalu kita nonton lah. Kalau Mentari, Ajwa TV itu jujur gue agak jarang sih, karena gue udah lama gak nonton TV juga. Udah berapa lama ya? Gue semenjak gue kuliah di Malaysia, gue udah gak pernah nonton TV lagi. Udah 15 tahun berarti ya. Bentar, gue terakhir kali nonton TV 2008. Iya, gila udah. Buset, udah berapa tahun ya? Udah 17 tahun cuy. Buset. OTT video, platform berbayar terbesar Indonesia ya. 4,7 juta subs akhir 2024, pendorong konten original dan hak siar olahraga. Jadi boleh dibilang dia itu boleh head to headnya sama grup Thanos again. Thanos juga kayak gitu juga. Ya, konten olahraga itu adalah konten yang paling baik disegani orang sih, apalagi sepak bola gitu. Menurut gue sepak bola itu udah gak ada matinya lah. Kita dari zaman dulu juga sepak bola banyak itu. Jadi SCTV banyak. Dulu gue zaman gue masih di Medan, pas gue zaman sekolah udah nonton bola ya, itu SCTV bola. Ada Serie A, terus ada dulu pernah sampai masuk Eredivisie lagi. Eredivisie, terus apa La Liga. Seru tuh dulu. Gue gak tahu sekarang ya. Kalau sekarang gue gak tahu. Mungkin teman-teman bisa coba tulis di kolom komentar, masih ada nggak itu mereka nyiarin La Liga, Eredivisie. Kalau nggak salah Bundesliga juga pernah sekali sih. Gue lupa tuh dulu tahun berapa itu. Bundesliga pernah juga. Jadi sebenarnya itu sangat menarik ya. Gue bilang, kalau misalnya mereka media-media ini ya, bisnis-bisnis media ini bisa mengembalikan kegairahan zaman dulu lagi dengan lebih banyak kasih channel-channel sepak bola, olahraga kayak gitu ya. Aduh, itu mah gila cuy. Kalian mah bisa nobar tiap malam bro gitu loh. Jadi itu gila sih sebenarnya. Gue masih ingat tuh tiap Sabtu malam itu, malam subuh ya, udah mulai bola itu. Pokoknya kalau gue tuh nonton BPL itu biasa kadang jam 8, kadang jam 9, kadang jam 10, kalau MU lagi main ya. Nah, habis itu tengah malam ya, kalau nggak salah di siaran mana ya, itu La Liga itu langsung aja. Tengah malam, kalau La Liga tengah malam, jam 2, jam 3 pagi itu. Seru ya, bahas-bahas bola ya, buset. Kalian kalau mau ngomong bola silakan ya, boleh datang ke live gua ya, kita ngomong bola, oke? Sip. Lanjut lagi. Satelit net parabola ya, paket bundling sports untuk rumah dan komunitas. Berarti memang, tapi memang SCTV ini salah satu dia punya sektor bisnis banyak kan memang olahraga sih. Karena dari dulu gue juga udah notice dia itu memang fokusnya ke olahraga, gitu loh. Jadi gue bilang kalau kita ngomong Piala Dunia, kemungkinan besar yang dapat porsi paling besar dia. Menurut gue sih paling besar dia, karena dia udah lama, pemain lama gitu loh. Konten dan produksi, Cinemart, produksi internal, distribusi lintas platform itu kalau menurut gue sih biasa aja sih kalau itu ya. Target pasar klien, masyarakat urban, rural, advertiser, FMCG, e-commerce, financial, otomotif, periode ad cycle, termasuk olahraga dan kuasa konten lokal. Jadi boleh bilang mereka juga target pasarnya juga yang mau nge-branding diri pakai iklan juga lah, iklan di tempat mereka gitu. Ya, dan juga tadi terus apa? Olahraga juga. Again, olahraga. Memang olahraga itu udah salah satu, setahu gue sih gak bola doang sih. Olahraga kan banyak. Ada tenis, ada bulu tangkis, ada MotoGP gue gak tahu olahraga atau olahraga jantung sih itu sih. Apalagi ya, gue lupa. Jadi pokoknya sport staff itu nggak bakal mati lah. Itu perputaran uang paling besar di dunia itu adalah bisnis sports. Everybody loves sports ya. Apakah kalian juga? Tulis di kolom komentar. Gue mau tahu ini ya. Oke. Ngomong-ngomong sport sih ya. Olahraga di ranjang itu beda lagi. Ya, olahraga ranjang itu beda lagi ya guys ya. Jangan senyum-senyum. Ya, coba. Nggak tahu, gue nggak tahu sih kalian bisa kuat berapa lama sih. Waduh. Itu performa jatuhnya ya. Lanjut dulu. Oke. Ya, secara kinerja keuangan dan valuasi ya. By the way, hari ini tanggal 13 ya, bulan 8 tahun 2025 ya. Ini jam 3.33 menit. Untuk revenue itu 3 triliun ya. Net profit itu 320 miliar. Cash flow dia minus. Minus kenapa? Karena baru bagi dividen di bulan 5 kemarin bagi dividen ya.
Oke, dan ini kuartal 2 dia ya. Untuk valuasi sekarang ini harganya itu 240 ya, market cap dia itu 17,9 T, PBV dia 2,67 kali, PI dia 27,68 kali. Jadi boleh bilang secara valuasi mahal deh, premium banget sih dia sih. Thanos masih lebih murah sih valuasinya gitu loh. Cuman memang kita ngomong kalau secara dia, ya untuk dia ini kan memang boleh dibilang udah mature banget sih. Secara kinerja memang udah mature banget sih. Dan ya make sense aja dia punya valuasi memang premium gitu loh. Udah mature bro. Oke. Dan GCG juga bukan GCG yang aneh-aneh kan, bukan kepentingan atau politik juga kan, GCG bisnis kan. Ya kayak gini. Kalau Thanos, grupnya juga GCG bisnis, ya bakal seperti ini juga sih. Tapi masalahnya kan kalau grup Thanos 3, bisnis, politik, dan kepentingan. Level 3 semua pula itu kan. Ya udah. Jackpot di sana lah. Kalau di sini mah kita cuma referensi doang. Observasi jatuhnya ya. Tapi ada teman-teman memang lebih doain yang lebih, apa ya, main konservatif lah kita ngomong lah. Investasi aja gitu loh. Masih banyak kok teman-teman yang memang lebih waras gitu loh. Ya, masih banyak kok ya. Lanjut. Prospek ke depan ya. Positifnya apa? Retensi dan ARPU. ARPU itu apa sih? Nah, ARPU itu adalah average revenue per user. Berarti subscribe ya. Average revenue ya per user. Oke. Retensi dan ARPU video via konten olahraga dan originals ya. Digital penetration terus naik. Advertiser dialihkan ke OTT. Dividen stabil, daya tarik investor income. Yes, benar sekali. Jadi memang kalau orang yang biasa invest ke sini, mereka tuh udah tahu lah SCMA ini seperti apa bisnisnya gitu. Ya yang santai-santai aja lah kita ngomong lah gitu loh ya. Yang pasti GCG juga ya bisnis aja lah, udah gitu aja loh ya. Ini hati-hati ya. Biaya hak siar tinggi, tekanan margin. Jadi boleh dibilang kemarin pas gua datang ke masalah hak siar memang lagi tinggi banget sih sebenarnya sih. Itu margin mereka jadi tipis ya. Gua pernah ke ROPS-nya si Timestone ya. Nah, di ROPS-nya dia itu ada bilang sih untuk Migo-nya ya, itu marginnya tipis karena tekanan hak siar dia soalnya itu ya. Terus kompetisi OTT global, Netflix, Disney Plus, dan streaming lokal lainnya. Jadi benar-benar kita ngomong kalau udah media-media, udah nama bisnis media seperti ini ya, itu nggak jauh-jauh dari namanya broadband untuk dari luar negeri punya sih. Ya Netflix lah, Disney Plus lah, itu butuh sih sekarang sih, karena semua orang lebih demen nonton itu sih. TV series, siapa nonton TV series? Gue nonton TV series guys. Boleh deh ketemu gue, kita ngobrol-ngobrol TV series ya, terutama DC. Oke, lanjut. Surplus iklan fluktuatif, tergantung ekonomi dan pemilu. Yes, itu sangat tergantung banget. Jadi boleh bilang nih media itu salah satu cyclical bisnis ya, seperti batu bara lah kita ngomong ya. Lanjut. Nah, pesan investor ya, ini buat kalian semua, ini awareness buat kalian. Jadi gue tuh bakal selalu bikin, sekarang gue tambah lagi segmen awareness buat kalian. Jadi biar kalian tuh belajar juga ya. Fokus fundamental, arahkan ke long term, cash flow, margin, bukan gejolak harga harian. Oke, jadi itu gue please banget buat kalian ya. Cuman terserah kalian lah, itu duit kalian bukan duit gue. Cuman gue jadi teman kalian, gue kasih tau kalian lah. Gue kayak tepokin kepala kalian, sadar bangun. Gitu ya, oke. Cek performa konten digital, cost besar pengaruhnya terhadap bottom line. Oke, jadi itu kalian harus cek di laporan keuangan juga ya. Kalian cek dulu di dalamnya ada apa dulu nih, gimana gitu ya, untuk dia punya performa konten digitalnya. Coba lihat ARPU-nya berapa banyak, laba-nya berapa banyak sana, kepentingannya untuk kepentingan pengendalinya yang bisa diatribusikan ke induk berapa banyak. Cek di sana laporan keuangan ya. Jangan kejar hype, tapi stabilitas dan yield yang terukur. Bijaklah dalam menggunakan uang kalian. Oke, lanjut dulu ya. Gua bakal kasih tahu kalian satu teori liar dari gua, khusus buat kalian ya. Presented by me. Oke. What if, tapi mungkin ya. MT bisa memisahkan platform OTT video melalui spin-off atau partial IPO untuk unlock valuation. Jadi boleh dibilang gue mikir dia itu bisa spin-off sih. MT sama SCMA tuh spin-off lah. Jadi udah mereka sendiri-sendiri gitu loh. Tapi masih under satu naungan, cuma beda, udah pisah aset lah kita ngomong. Spin-off jatuhnya ya. Kalau misalnya spin-off sih dari sana baru kelihatan apakah bisnis dia itu bakal berjalan kuat atau enggak tanpa ada sokongan dari induknya gitu. Dampaknya adalah SCMA fokus TV dan konten, investor dapat valuasi pasar OTT modern gitu loh. Jadi kalian tuh bakal menghitung valuasi dia berdasarkan sektor industri yang sama dengan dia. OTT modern jatuhnya gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa gabungin lagi sama dia punya industri dengan MT lagi, udah nggak bisa lagi. Udah dua hal yang berbeda sih kita ngomong sih, seperti itu sih. Ya kalau MT lebih ke teknologi gitu loh ya.
Kenapa mungkin global trend monetisasi digital? Video punya base subs dan data. Pasar bisa menilai digital terpisah. Oke, jadi gue tuh mikir seperti itu sih. Ya kenapa mungkin ya karena masalah global juga, makroekonomi sih jatuhnya sih. Digitalisasi, subscribes and everything. Sekarang zamannya seperti itu. Ya, itu sih ya teori dari gue buat kalian. Nah, semoga bermanfaat. Dan terakhir, selalu disclaimer on, buka ajakan menjual atau membeli suatu saham untuk merugi kalian tanggung sendiri. Ya, jadi do your own research. Selalu gue cuman kasih kalian insight dari gue, pendapat gue. Jadi jangan telan mentah-mentah. Oke, bisa jadi gue juga salah ya. Again, kita juga manusia. Gak ada yang sempurna. Gue juga masih belajar guys. Oke, jadi again, kita harus selalu bodoh tiap hari. Jadi kalau kita selalu bodoh, kita tuh bakal belajar tiap hari ya. Terakhir, pesan buat kalian. Pintarmu diakui, tapi bandar lebih pintar nguras dompetmu. Mau gue ulangin lagi gak? Sakit ya? Sakit banget sih. Pintarmu diakui, tapi bandar lebih pintar nguras dompetmu. Oke, semoga bermanfaat dan tolong cerna kata-kata itu bagus buat kalian semua ya. Semoga bisa bermanfaat, membantu, dan ya sampai jumpa di bincang saham selanjutnya ya. Bye bye guys. Dadah.